Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyempatkan mengutip salah satu karya Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ism Mufrad, khususnya seputar zikrullah. Jadi An-nas fi dzikri ala thalathati aqsam, manusia itu dalam berzikir itu terbagi tiga. Satu amatun mufadun, yaitu kalangan publik umumnya orang berzikir. Itu karena mufadun, dia berharap dengan zikir itu mengambil faidah. Untuk apa? Litadhir, sebagai bentuk proses penyucian. Kemudian wa khosoh, bagi kalangan yang khusus, mujtahidun, kalangan para ulama ini ya. Ada lagi khosotul khosoh, muhtadun, kalangan lebih khusus lagi. Ini zikir sebagai akibat dari limpahan-limpahan hidayah dari Allah. Nah, zikir yang bagi kalangan publik tadi bidayatun lil amah, sebagai bentuk permulaan bagi kalangan am, kalangan publik. Ini litadhir, untuk proses-proses tazkiyatun nafas wa tathhirul qulub. Ya, membersihkan jiwa dan menyucikan hati. Kemudian yang kalangan khusus itu sebagai litakdir, untuk merespon terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalangan lebih khusus lagi tadi litabsir, bukan litasabbur, litabsir, untuk terus-menerus waspada kepada Allah. Nah, jadi karena kewaspadaan kepada Allah itu seringkali menghilang dari diri kita sendiri, sehingga kita sendiri jadi lupa atau alpa sebenarnya bahwa Allah itu maha waspada kepada kita. Nah, oleh karena itu karena zikir ini untuk kalangan khusus, kalangan publik umumnya, itu untuk proses penyucian, pembersihan, lalu biasanya dilatih dengan an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat itu, nafi dan isbat itu sebuah istilah untuk zikir yang diawali dengan nafi, diakhiri dengan isbat, yaitu la ilaha illallah. Ya, bentuk penafian. Jadi ketika la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan, ketika orang menyebut tidak ada Tuhan, itu berarti seluruh asma dan sifatnya semuanya, yang di Asmaul Husna sifat 20, af'alnya semuanya, tidak ada itu semua. Illallah, kecuali hanya Allah. Allah saja. Nah, bahkan kemudian dalam praktek-praktek melatih zikrullah ini, sejumlah thariqah memiliki metode proses pendidikan untuk penyucian di balik zikir ini yang sedikit berbeda-beda walaupun tujuannya sama. Ya, ada yang mulai dari la ilaha itu sudah Allah semua, illallah sudah Allah semua. Ada yang la ilaha pas illallah, pas Allah itu terenungkan, terbayangkan
la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la maujuda illallah. Nah, tidak dibunyikan tetapi semacam direnungkan, untuk dikhayalkan, untuk dimasukkan di dalam jantung. Itu semua adalah metode-metode yang sesungguhnya sangat berguna untuk mendidik proses hati kita supaya hadir betul diri kita di hadapan Allah. Karena betapa banyak orang yang berzikir tapi sesungguhnya tidak pernah hadir di depan al-mazkur yang kita zikiri. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalangan khusus isbat fi isbat. Isbat fi isbat, zikrul khasah, isbat fil isbat itu menetapkan di balik penetapan. Itu artinya menghujamkan, mengokohkan, tak sekedar menafikan seperti la ilaha, kemudian isbat illallah, tetapi al isbat fil isbat. Jadi penetapan di dalam penetapan. Ini artinya bahwa kita perlu penetapan di dalam penetapan itu buahnya adalah al-yakin. Nah, kalau nafi isbat al-iman. Nah, kemudian isbatun fi isbat ini adalah al-iqan, rasa yakin yang kemudian kalangan lebih khusus lagi hakun bihaqi isbatul isbat. Jadi lebih hak lagi, lebih nyata lagi, tapi disebut ini wilayah bukan hanya iqan tetapi sudah hakul yakin di dalam bertauhid. Jadi proses zikrullah ini sebenarnya dalam rangka terus-menerus mengokohkan iman kita semakin kokoh, semakin dalam, semakin yakin gitu. Karena jangan sampai kita masuk dalam wilayah al-imanu zadun wa nuqson. Iman itu ya tambah, ya kadang-kadang kurang, ya kadang-kadang tambah. Itu adalah hadis yang menggambarkan prototipe orang beriman umumnya. Tetapi kita harus, iman itu harus bertambah terus seharusnya. Terus. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada zikrullah. Ya, tidak ada zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kaum kalangan yang lebih khusus lagi ketika mengingat Allah, mereka ini tidak pernah memandang yang lain. Karena dibalik apapun yang disebut yang lain itu, dibalik itu semua Allah. Karena itu logikanya ya tentu yang lain sebenarnya tidak ada. Gitu. Yang lain sebenarnya tidak ada. Nah, ini gambaran juga seperti orang berzikir. Ada yang berzikir karena sebuah rasa takut. Ada yang berzikir karena sebuah rasa harap. Ada yang berzikir karena rasa menyatu jiwanya ya dengan yang dizikiri yaitu Allah. Ada juga zikirnya para pecinta. Tentu para pecinta kalau mengingat sesuatu itu karena sesuatu yang diawali dengan kerinduan luar biasa. Nah, ini. Nah, zikrul khaifin ala wa'idih. Orang mengingat Allah karena rasa takut, pasti dia yang diingat, oh iya ada ancaman-ancaman, ada siksa-siksa. Tapi bagi orang yang sedang berharap, orang yang memiliki rojak, maka zikirnya adalah ala wa'dih. Aku ingat janji-janjinya. Kalau kita mengingat janji-janji Allah, orang itu sangat optimis terhadap rahmat Allah. Tetapi kalau orang yang diingat adalah ancaman dan siksa Allah,
dia mengalami satu ketakutan ketika menghadap kepada Allah. Tapi orang yang manunggal, dia melihat hanya dialah satu-satunya yang berhak diingat. Nah, ini namanya mempraktekkan zikir dalam tauhid. Saya ini bertauhid, tapi zikirku bertauhid belum ya? Nah, kalau ketika berzikir masih ada yang lain-lain ya, berarti dia belum satu-satunya. Wa dzikrul muhibbin ala musyahadatih. Para pecinta berzikir karena kerinduan untuk segera menyaksikan yang dicintai. Nah, berarti ada gairah luar biasa di balik zikirnya. Lalu ada zikirnya para arifun, orang-orang yang makrifat. Zikirnya bagaimana? Zikruhu lahu la bihim walalahum. Zikirnya ya hanya kepada Allah saja, bukan demi untuk kepentingan para arifun itu sendiri, tidak. Begitu juga tidak merasa berzikir dia. Para arifun itu begitu. Jadi aku tak lebih dari pantulan cahaya zikirmu Allah. Aku berzikir ini tak lebih dari pantulan cahaya zikirmu. Wallahu khairuz zakirin. Allah sebaik-baik yang berzikir. Nah ini. Karena itu al-arif yadhkurullah tashrifan wa ta'ziman. Para arifun itu mengingat Allah sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Enggak memiliki motivasi yang lain. Ya, apalagi fadilah, tidak ada bagi para arifun fadilah itu. Karena apa? Karena para arifun menyadari itu dalam kondisi apapun Allah berhak diingat. Itu sama dengan begini. Apakah Allah itu membuat surga atau membuat neraka, atau tidak membuat neraka, atau tidak bikin surga atau tidak bikin neraka pun, Allah tetap berhak disembah dengan segala perjuangan, keseriusan, kekhusyuan, keikhlasan kita. Hal yang sama, apakah Allah memberi pahala atau tidak, bikin pahala atau tidak di balik zikir kita ini, Allah tetap berhak diingat dengan segala-galanya. Karena apa? Berzikir itu niscaya. Niscaya itu tidak disebabkan oleh latar belakang ini dan itu, motivasi ini dan itu, wong niscaya. Namanya. Wal alimu yadhkurullah tanzihan wa tamjidan. Para ulama mengingat Allah sebagai bentuk tanzih wa tamjid, menyucikan Allah dan mengagungkan Allah. Dia ingin mewujudkan ketika dia mengenal Allah memiliki sifat-sifat mulia dan agung, lalu apa? Ya kita harus mengagungkan terus-menerus melalui zikir itu. Wal abid yadhkurullah khaifan wa rajia. Ahli ibadah, abid itu mengingat Allah kebiasaannya ya khaif, raji, penuh rasa takut, penuh harapan. Boleh enggak berzikir karena takut neraka, karena berharap atas surga? Boleh. Tapi itu untuk umumnya orang begitu. Tapi itu kan sudah kita alami lama begitu. Nah, kita harus naik derajatnya, harus menaikkan motivasi ini. Nanti kalau Allah nggak bikin janji, nggak bikin ancaman, masa kita nggak berzikir?
Wal muhibbu yadhkurullah walaha. Para pecinta mengingat Allah karena dia terpesona dan merasa fana dia di sana. Wal muwahhid yadhkurullah haibatan wa ijlalan. Orang yang hatinya mewujudkan tauhid itu mengingat Allah haibatan wa ijlalan sebagai bentuk penghormatan dan perwujudan sikap ta'alluq bahwa engkau maha besarmu, maha agungmu harus aku pandang terus menerus Allah. Gitu. Wal amah tadzkurullah adatan jariyah. Nah umumnya orang berzikir itu ya umumnya berzikir kemudian ya kepentingannya banyak ini dan itu. Tapi itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Orang berzikir itu ya mungkin asalnya cuma lesan saja. La ilaha illallah atau astagfirullahaladzim. Walaupun hatinya melayang kemana-mana itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena apa? Karena ketika kita menyebut nama Allah, walaupun dalam lesan kita, itu seperti kita sedang mengetuk pintunya Allah. Siapa tahu ketika Allah membukakan ketukan-ketukan itu. Barangkali hitungan yang ke-70 tiba-tiba hati kita baru sadar. Ya Allah, aku sedang menghadapmu menuju kepadamu Allah. Sadar. Dari rasa sadar, kemudian ada rasa hadir. Hadir benar-benar menghadap Allah. Dari rasa hadir menghadap Allah, siapa tahu naik lagi, ya. Adzikru angkuli masyuh, mengingat jauh dari segala apapun selain Allah. Nah ini yang kalau sudah begini ya dia sendiri sudah tidak merasa berzikir. Karena itu kembali bahwa orang berzikir itu ada zikirnya makhluk pada makhluk. Ya. Orang berzikir tapi orientasinya makhluk. Itu namanya zikirnya makhluk untuk makhluk. Ada zikirnya makhluk untuk Allah. Sang makhluk berzikir tapi dia sudah mulai belajar lillahi ta'ala, namun dia sendiri masih merasa berzikir. Oh ini tadi zikirku, ini usahaku, ini upayaku, mujahadahku, mending, ini mending. Nah, itu umumnya kita begitu. Naik lagi zikrullah li khalqih, zikirnya Allah kepada makhluknya. Zikirnya Allah kepada makhluknya. Allah, naik. Aku tadi berzikir itu tuh rupanya hanyalah akibat dari zikir dia. Nah, naik lagi. Zikrullah li nafsi. Zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Nah, itu puncak makom orang berzikir. Bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Apa saja sudah. Nah, dia sendiri sudah tak lebih dari transparansi ilahiyah. Nah, oleh karena itu ini mesti kita terus menerus, jangan sampai kita merasa final di dalam berzikir. Itu. Ya, jangan merasa final. Berzikir itu ada awalnya nggak ada akhirnya. Ya, ada awalnya nggak ada akhirnya. Terus. Kenapa? Ya karena Allah itu maha tak terhingga. Maha tak terhingga. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau membuat tafsir secara khusus mengenai ayat fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku ingat kepadamu.
ayat itu ditafsiri oleh beliau sebegitu panjang. Fadhkuruni misalnya. Fadhkuruni, zikirlah kepadaku bitaubah, melalui taubatmu hambaku. Adzkurukum, aku ingat kepadamu hambaku. Bil maghfirah, dengan ampunanku. Jadi ini ayat yang interaktif. Sejauh mana kita datang kepada Allah, sejauh itu pula Allah memberi. Mengingat dengan segala balasan anugerahnya. Kalau kita itu mengingat Allah dengan rasa cinta luar biasa, Allah pun mengingat kita dengan cintanya kepada kita. Kalau kita mengingat Allah dalam hati kita, dalam sebuah kesan yang mendalam, gak hilang-hilang di sini. Ya Allah, maka Allah akan mengingat kita dengan membuka rahasia-rahasianya. Fadkuruni ay bil iman, adzkurukum bil jinan, kata beliau. Ingatlah kepadaku bahwa aku punya janji-janji surga ini dan seterusnya, iman, surga ini karena kamu mengingat aku dengan imanmu. Nah, di situ panjang ini tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani mengenai soal satu ayat ini diakhiri oleh beliau. Fadhkuruni bi anta, adzkurukum bi ana. Ingatlah kepadaku dengan totalitas dirimu, maka aku akan ingat kepadamu dengan akuku. Kata Allah begitu. Lah, totalitas diri kita itu yang bagaimana kemudian? Totalitas diri kita itu ketika menghadap Allah ya totalitas ketiadaan kita. Itu totalitas diri kita. Malah begitu, karena begitu kita menyadari siapa diriku, diurut-urut. Loh, gak ada diriku ternyata. Ini semua Engkau Allah. Yang menggerakkan, menghidupkan, yang Engkau. Lalu mana aku? Nah, maksudnya ketika disitulah sama ingatlah wahai hambaku kepadaku dengan fanamu, aku ingat dirimu dengan bakokku. Nah, gitu. Kalau kita ingat diri kita dengan sikap, sifat, rasa butuh kita ingat Allah, Allah mengingat kita dengan maha mencukupinya kepada kita. Jadi demikian Bapak, saudara sekalian, ini semoga kita terus menerus menghayati ya seperti kita membangun sebuah kesan dengan segala etika, penghormatan, pengagungan, penyucian, ya, rasa cinta yang terus menerus ditanamkan kepada yang kita ingat, yaitu Allah. Gitu. Jadi jangan sekedar bunyi saja di sini, harus hidup. Hidupnya ya, aku lebih syukur, aku lebih ridho lagi, aku lebih ikhlas, lebih cinta, lebih hormat lagi pada Allah. Harus gitu. Ya. Saya kira demikian, wa'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.